Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah, saya Kiki Rizkiani bisa menyapa Anda kembali. Tentunya ini live ya, kita bisa ikut berdiskusi, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini Mitra Muslim di 29 Juli 2025. Di hari Selasa ya, karena di setiap hari Selasa ini saya juga tidak sendiri karena sudah ada dua narasumber saya yang siap untuk membahas sesuatu yang memang lagi viral banget gitu ya Mitra Muslim. Tentang tema kita yang sudah saya share juga di story WA. Tentang apa tuh? Tentang sound horeg. Enggak horeg, enggak hore. Bener enggak sih kayak gitu Mitra Muslim? Jadi nanti tuntas sampai tanda waktu 2 siang kita akan ngebahas ini mungkin dari sisi kesehatan, juga dari sisi fatwa MUI gitu ya. Karena dua narasumber kita di sini ada Dr. Alia Hidayati, SPTH TBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDII Lumajang, dan juga ada Ustadz Suharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDII Lumajang. Suara Muslim. Jika kita lihat gitu ya Mitra Muslim, beberapa waktu lalu Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam ini menjelaskan kemunculan fatwa yang dikeluarkan MUI memiliki mekanisme alias tidak serta-merta muncul begitu saja gitu ya. Karena sebelum fatwa haram yang dikeluarkan MUI Jawa Timur memang ada perbincangan dengan berbagai pihak termasuk pelaku usaha sampai ahli kesehatan masyarakat. Jadi ini bukan hanya dari sisi kesehatan saja suara yang dikeluarkan sound horeg ini juga bisa menimbulkan kerusakan lingkungan termasuk merusak rumah akibat kerasnya suara yang keluar dari sound horeg itu gitu. Jadi beliau ini meyakini bahwa kemunculan fatwa ini tentu didasari untuk mewujudkan harmoni di tengah masyarakat, juga mencegah hal-hal yang bersifat mafsadah gitu ya. Dan beliaunya juga memastikan MUI Pusat sangat bisa memahami mengenai kerusakan yang timbul di masyarakat dari dampak buruk sound horeg itu. Jadi kita tuh ngebahas tentang nggak horeg, nggak hore. Bener nggak sih Mitra Muslim? Setuju nggak sih Mitra Muslim? Langsung saja deh, ini kayaknya kok kayak makin berat gitu ya. Saya langsung sapa kedua narasumber saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo? Ya, Alhamdulillah baik ya. Setelah 2 pekan kita nggak live, terus langsung live-nya kena horeg nih. Karena memang ini lagi viral gitu, dimana banyak keluarga juga yang apa ya, kayaknya kalau kita nggak datang ke tempat yang ada sound horeg-nya kayak nggak hore gitu, kayak nggak gaul gitu ya. Jadi kayak ini termasuk FOMO juga gitu ya Bu Dokter ya. Bahkan kita lihat juga ada misalkan orang tua muda yang membawa bayinya ke tempat itu. Wah, itu kan kayak gimana ya. Nah kalau dari Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo ini gimana nih? Setujukah atau bagaimana tanggapannya tentang sound horeg? Monggo. Ya setuju sebenarnya ya. Iya. Karena jelas kalau bagi saya pribadi menguntungkan. Oh, karena ini ada sangkut pautnya dengan kesehatan telinga ya Bu Dokter. Iyalah. Jadi selain memberi pemasukan untuk UMKM sekitar Asongan ya, penyedia jasa sound horeg, juga untuk kami para dokter jelas ada pemasukannya gitu ya. Ngomong terus terang kok nggak enak. Jadi cuman ya itu tadi, asal ini masih dalam koridor sebenarnya oke ya. Karena pemerintah sendiri sebenarnya sudah membuat aturan, dan itu sudah aturan lama ya, dari tahun 2011 kalau nggak salah. Itu untuk berapa sih ambang dengar yang diperbolehkan, kebisingan yang diperbolehkan. Tujuannya untuk apa ya? Jelas pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara kesehatan warganya, begitu. Nah,
Yang saya perhatikan ini, sound horeg itu tidak sekedar bunyi-bunyian yang membisingkan, yang bikin segala macam dampak ya, entah rumahnya kenapa, entah kesehatan warga sekitar jadi gimana, enggak, tapi ini lebih seperti pemberontakan rakyat kecil gitu ya, untuk menunjukkan bahwa kita pun bisa loh berbuat hal-hal yang apa ya, mengeluarkan ini ya, unek-uneknya itu dengan cara demikian. Karena warga ini kan urunan ya, suka nggak suka mereka urunan untuk nyewa, dan mereka nambahin dengan macam-macam acara itu untuk menunjukkan bahwa kita ini atas nama seni budaya dan sebagainya itu seolah yang tidak setuju dikonfrontasikan dengan tidak setuju dengan seni budaya seperti itu. Padahal kalau kita memaknai bersama, duduk bersama, sebenarnya kalau permasalahan di masyarakat ini dalam hal ini, misal nih ya, misal tidak mengkritik siapa-siapa, permasalahan yang paling nggak cuma urgent lagi, situ mungkin yang harus segera, sudah gawat darurat yang harus segera diatasi itu, misal masalah keadilan dan kepastian hukum. Nah itu kalau nggak tebang pilih, nggak berat sebelah, itu insya Allah rakyat bisa lebih kalem, nggak akan memberikan kayak gini. Ini kan seperti emosi dikeluarkan lah gitu. Jadi kapan lagi nih kita mungkin rakyat-rakyat yang ekonomi kelas bawah ini bisa ikutan jedak-jeduk gitu ya? Ini apa ya? Oh ini entertain, ini hiburan aja kok nggak boleh. Sementara sana yang nggak karu-karuan kok nggak pernah, seolah ini dilindungi hukum begitu. Kalau dari Ustadz Suharyo nih, selaku ketua DDII Lumajang ya, yang baru diresmikan gedungnya, masya Allah. Ya atas nama pribadi aja ya. Atas nama pribadi. Karena belum pernah dirapatkan. Saya melihat begini, saya setuju dengan pendapat seorang tokoh besar Jawa Timur ini yang menyatakan ngono yo ngono ning jok ngono gitu ya. Ya gitu, tapi jangan begitu. Kadang-kadang kita melarang pada satu sisi, di sisi lain kita membutuhkan. Misalnya ya sound horeg gitu ya. Idul Fitri yang kemarin saya khutbah itu di stadion itu kan pakai sound horeg juga gitu. Iya, sound yang bertingkat-tingkat gitu. Iya, artinya kan suara itu dibutuhkan untuk bisa didengar oleh seluruh orang sekian banyak. Nah, hal-hal yang positif begitu tuh boleh gitu. Manfaatnya banyak. Sehingga kalau suaranya, soundnya tidak nyaman kan tidak bisa didengar oleh jarak jauh. Nah, untuk kepentingan ibadah itu boleh. Maka MUI itu kan juga bersyarat haram hukumnya atau boleh dilakukan asalkannya itu kan perlu didengarkan. Pertama, tidak mengganggu lingkungan. Kalau Bu Dokter tidak mengganggu ya lingkungan kesehatan ya, khususnya telinga. Yang kedua, jangan ada kegiatan-kegiatan erotis bersamai dengan sound horeg itu, ada kegiatan-kegiatan yang sedikit agak berani gitu ya. Yang bersifat maksiat gitu ya. ya. Itu yang tidak boleh dan saya kira itu lumrah kalau dilarang. Tapi sepanjang manfaat untuk kepentingan dakwah, ceramah kolosal, misalnya hari ulang tahun sebuah organisasi besar yang datang misalnya bukan sekedar puluhan ribu tapi ratusan ribu masyarakat, itu kan butuh sound yang bisa mengeraskan suara. Nah, hal yang seperti itu boleh, bahkan setengahnya agak harus, kalau nggak didengar gimana? Iya, jadi nggak kedengeran. Nggak kedengeran, kita hanya omong-omong seperti ikan mujair. Cuma kelihatan ini ya, nggak kedengeran suaranya apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya memang sound horeg ini kalau misalkan tujuannya ini bagus untuk menyampaikan sesuatu kebaikan, itu sebenarnya ya nggak apa-apa, karena memang fatwa MUI juga kan nggak langsung drek semuanya haram gitu ya, Ustadz ya. Betul. Jadi kan memang ada batasan-batasannya, yaitu tadi yang sudah disebutkan bahwa kalau adanya kemaksiatan itu tidak boleh gitu ya, atau apa ya, kayak joget-joget itu ya. Kalau dari sisi kesehatan, kalau menurut Bu Dokter itu tadi, karena kan memang tadi sempat dikatakan bahwa kebisingan pun sebenarnya udah diatur dari dulu gitu, emang nggak boleh gitu. Betul, sebenarnya ini yang kita permasalahkan nih karena rata-rata sound horeg yang diperdengarkan tuh kekuatannya. Kekuatannya itu rata-rata sudah dicek tuh di atas 120 dB desibel. Nah,
apa itu namanya? Padahal yang diperbolehkan ya kita ngomong normal kayak gitu sekitar 60 desibel. Terus kalau ada apa itu namanya sepeda motor yang di blayer ya itu 100-an desibel. Nah berarti itu kan sudah memekakkan telinga ya, apa knalpot brong. Nah itu kan sudah memekakkan, ini di atas itu. Jadi kenapa sih ada regulasi yang melarang tuh, karena ya kalau sudah 135 desibel memang nanti bikin cacat. Nah siapa sih yang mau cacat begitu loh. Jadi diperdengarkannya hanya berapa detik, berapa menit, itu ada ini regulasinya supaya melindungi telinga kita. Maksudnya begitu. Jadi seperti kalau untuk pengajian atau acara yang bermanfaat apa ya, orasi dan lain-lain yang memang memotivasi, itu mesti nggak sampai memekakkan telinga yang 135, 102, enggak. Biasanya di bawah sekitar 85 desibel. Itu. Oh ya, jadi masih aman gitu ya? ya? Masih aman. Gergaji mesin anak-anak SMK tuh yang pakai apa bubut apa kayak gitu, itu sekitaran 101, 105 desibel, dan mereka wajib pakai alat pelindung diri yang kayak earmuff yang kayak gini nih. Nah, itu yang enggak yang noise, dipakai di telinga gitu ya. betul, iya. Atau earplug yang dimasukkan yang kecil itu, tapi kadang itu suka bocor. Jadi intinya anti noise supaya mereka lulus sekolah nggak cuma dapat ijazah tapi telinganya juga masih bisa aman. dipakai. Iya, karena kan sekarang syarat masuk ke perusahaan nggak cuma sekarang, dari dulu tuh kan mesti ada MCU. Salah satunya dicek pendengaran, apalagi kalau nanti mereka mau nerusin kerja ke luar negeri. Nah itu kan ketat syaratnya, hasil tes pendengarannya harus sekian. Nah kayak gitu supaya tetap laku kerja, pendengarannya harus bagus. Kan seperti itu. Jadi betul, apa namanya, pengeras suara itu memang perlu, tapi aturannya masuk berapa begitu. Dan kalau memang pengeras suara yang baik, yang konser dan sebagainya, itu biasanya ada peredamnya, ada apanya, jadi didengarkan itu enggak, ke telinga itu enggak sakit, enggak Kayak nyeri. nggak langsung masuk gitu ya, bunyi-bunyiannya gitu Iya, ya Bu Dokter ya. betul. Jadi memang semua itu ada aturannya lah. Kalau kita memahami aturan itu, ya tentunya kita akan baik ya, akan sejahtera, akan baik. Tapi kalau kita asal nabrak dan sebagainya, tentu banyak pihak yang kena. Nah, dan akhirnya mesti menimbulkan inilah perdebatan, penolakan kayak gitu. Iya, karena memang yang lagi ramai ini masih banyak penolakan gitu ya Ustadz ya, yang katanya dari segi ekonomi ini mematikan ekonomi beberapa pelaku usaha. Katanya seperti itu gitu. Jadi padahal sebenarnya untuk dampak sound horeg sendiri bagi kesehatan dan juga jiwa sebenarnya ya. Nanti takutnya kan jadi kayak ikut-ikutan gitu ya. Jadi ada sound horeg di sini ikut-ikutan ke sana gitu. Padahal sebenarnya mungkin dari segi kesehatan juga sudah tidak baik seperti itu. Baik, mitra muslim juga bisa ikut berdiskusi di sini. Boleh bertanya di 0811 3400 899. Kira-kira setuju atau tidak gitu ya dengan fatwa yang dikeluarkan MUI ini. Kita jeda dulu mitra muslim. Tetaplah di Oase, Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Ya mitra muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Nggak horeg, nggak hore. Ini tuh kayak berasa ini ya, FOMO banget gitu. Jadi kalau misalkan ada sound horeg di suatu daerah, kita berbondong-bondong ke sana gitu. Mau malam hari, mau kondisi dingin, mau kondisi hujan, kayaknya ya tetap aja hajar aja kayak gitu. Ini sebenarnya salah satu dampak juga gitu ya. Kalau dari Bu Dokter dan juga Ustaz Suharyo nih ya, tentang dampak yang terjadi ketika sound horeg ini masih tetap dilaksanakan. Ya lihat kepentingannya. Kalau kepentingannya untuk hal-hal negatif, ya jelas akan berdampak negatif pada masyarakat. Tapi kalau untuk kepentingan positif, apalagi sesuai dengan aturan yang ada, tidak melebihi ketentuan ya. Ya insya Allah nanti positif aja. Kalau memang perlu diketahui juga lah Mbak Kiki, ada orang yang hobi memelihara sound itu, atau boleh ya bunyi-bunyian di rumah itu sampai bermiliar-miliar biayanya. Wow.
Ada seorang direksi di Jawa Timur ini ya, direksi sebuah perusahaan beli sound itu senilai 30M. Wih. Iya kan, itu kan hobi. Iya. Ditaruh di ruangan sehingga seluruh suara yang ada di musik itu kedengarannya enak di telinga gitu. Sampai ngecesnya itu gitu tuh. Dem Iya, gitu ya. kedengaran dengan jelas masing-masing suara itu gitu. Oh. Jadi itu biaya mahal dan tidak harus mengganggu lingkungan. Mungkin masyarakat perlu diedukasi bahwa yang namanya hiburan yang bersifat suara itu bisa dengan cara yang seperti itu. Mahal dan memuaskan pendengarnya. Tapi orang-orang tertentu, mereka yang punya bakat-bakat di situ ya. Karena hobi. Iya, karena hobi. Hobi itu apa sih yang mahal? Nggak ada yang mahal kalau hobi itu. Iya kan? Coba orang yang memelihara burung itu walaupun miliar itu dibeli. Padahal burung itu kan rentan mati atau rentan sakit ya. Tapi yang namanya hobi, walaupun jauh didatangi kok. Iya. Jadi kembali lagi soal sound horeg itu, kalau orang itu sudah hobi, dilarang bagaimanapun itu agak susah. Yang perlu disesuaikan adalah menyesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan regulasinya oleh pemerintah itu, supaya tidak mengganggu lingkungan, tidak merusak sesuatu dan sebagainya. Hobi masyarakat jalan, tapi juga semuanya tidak merasa terganggu oleh hobi mereka itu. Itu kalau misalkan memang sound horeg-nya digunakan untuk kegiatan yang positif, jadi aman-aman aja gitu ya. Saja. Tapi kebanyakan untuk sound horeg yang berada di sekitar kita itu hanya untuk mendengarkan lagu-lagu musik-musik gitu ya Bu Dokter ya. Jadi itu sangat berdampak sekali ya kalau dari segi kesehatan itu telinganya bakal seperti apa nih untuk jangka panjang ya Bu Dokter? Nggak usah jangka panjang biasanya. Oh, nggak usah jangka panjang? Iya, biasanya kalau yang di situ ya lebih dari berapa nih? Biasanya kalau 130 ya rata-rata kan 130an desibel itu harusnya dia hanya dengerin, nggak boleh lewat dari 1 detik, ya, biasanya 0,88 detik gitu. Detik? Iya. Kalau kayak tadi yang saya misalkan sepeda motor yang di player atau knalpot brong itu orang bengkel kan suka telinganya dideket-deketin kayak gitu kan. Nah untuk ngecek ada yang masalah atau enggak itu masih bisa, cuman itu dalam 1 hari dia hanya boleh begitu 15 menit. Oh ya, itu karena di bawah 100 itu tadi ya Bu Dokter? Enggak, 100 itu 100. Oh itu 100 ya? Saja ya 15 menit. Ya 15 menit. Jadi kalau seumpama kena itu di berapa menit itu masih bisa. Tapi setelah itu ya ada bunyi nging di telinga, ada bunyi dengung di telinga, atau kadang loss ya, pendengarannya turun ya, nggak dengar kayak budek gitu ya. Itu. Atau paling gampangnya dia diajak berkomunikasi nggak cepet nyambung, nge-lag gitu. Ya karena ini ya transferan suaranya itu masih belum masuk gitu ya. Iya, kayak yang muter-muter gitu. Masih belum masih belum ke otak gitu. Ya biasanya begitu. Pasti ada juga yang kemudian gangguannya itu keseimbangan ya. Gangguan jadi kudu muntah lah, ada keringat dingin kayak gitu bisa. Karena memang kekuatannya yang lebih. Dan itu tadi memang benar ya, kalau soundnya bagus seperti yang di konser kayak seperti yang dibilang Ustadz Haryo, bagus sekali kita mendengarkan itu nyaman, bahkan ada suara musik yang seperti itu kita masih bisa ngobrol dengan nyaman. Coba kalau kita diundang manten nih gampangnya ya kan mesti ada musiknya. Nah kita kan juga kalau di sekitar sini ya yang saya alami sendiri itu hampir semuanya itu kita nggak bisa ngobrol dengan nyaman. Kalau yang di daerah sekitar sini ya, kalau kita diundang itu karena suaranya yang keras, penyanyinya juga keras, itu kita nggak bisa ngobrol dengan nyaman. Tapi beda kalau soundnya ini bagus, walaupun ada yang nyanyi, ada musik, kita tetap masih bisa ngobrol nyaman. Jadi sebenarnya patokannya seperti itu. Kalau ada suara nyanyi, ada konser, ada apa, tapi kan kita masih bisa ngobrol dan didengarkan dengan baik, itu berarti bener itu soundnya itu enak gitu loh. Tapi itu masih bisa didengarkan agak lama nggak Bu? Dengan kondisi yang maksudnya lebih enak didengar itu tadi. Kalau yang bener ya bisa lama karena kan dia sudah ada ada peredamnya gitu. Ada peredamnya sehingga nggak langsung masuk ke telinga kita sekian desibel, enggak.
Oh iya ya, Gitu. jadi kayak istilahnya ada saringannya gitu ya. Suara yang dihasilkan juga berbeda, nggak kasar. oh, Itu lebih iya. bagus. Ya. Jadi intinya kalau apa namanya kita dengarkan itu kan memang ada alat-alat ya, di HP pun ada aplikasinya ya untuk ngukur sound pressure level ya, berapa Oh, sih iya. ya, berapa SPL sih, apa berapa desibel sih ini yang kita ukur. Nah, oh sekian, nah itu masih oke. Oh ini berarti saya coba boleh di sini berapa menit kayak gitu. Ya. Makanya itu kan juga sempat viral, ada yang ngecek gitu ya, ada yang Iya. ngetes dari HP-nya. Itu ternyata sudah melebihi batas sampai ke makanya merah pakai gitu. ini pakai earmuff supaya ya jangan sampai lah kita menikmati aja masih ini ya, nggak terlalu nikmat banget, cacat iya kan pergi. Iya. Tadi Bu Dokter sempat sampaikan nggak usah nunggu jangka panjang, jangka pendek pun juga sudah terasa gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan banyak orang yang kayak sengaja memang datang untuk menyaksikan sound horeg itu, berarti mereka sudah apa ya, Mungkin sebenarnya sudah ada tetap- persiapannya ya, mungkin udah. Enggak sih. kan kita lihat dari video-video ya, kan Iya. nggak ada yang pakai apa earmuff, earplug Iya. gitu kan. Cuman mungkin udah minum obat kali, udah. Oh bisa emang ya Bu? Enggak sih kayaknya obat ya. anti pusingnya itu. Oh, Ada obat kan anti biar pusing. iya kan untuk biar nggak limbung, nggak tahu itu. Oh, iya. Dan itu kan habis itu harus istirahat dulu, nggak ya supaya ya itu apa yang gitu di sini. Oh Agak iya, enak. itu dampaknya seperti itu gitu ya. Kalau dari Ustadz Suharyo kan, kalau misalkan itu memang kegiatannya positif, itu memang ya dampaknya pun juga akan positif gitu ya. Tapi Iya. kan kalau di lingkungan kita sebenarnya sound horeg itu ya selain ya itu buat karnaval gitu ya, misal. Iya, karnaval itu kan kalau soundnya tidak horeg kalah sudah itu. Dari penilaian masyarakat, wah gak niat gitu. Iya sih. Iya, kalau itu kemudian bisa menguasai ya, selama perjalanan, paling unggul lah soundnya itu dianggap mewah, tampilannya top gitu ya. Terus pokoknya top marko top lah. Iya. Ya karena suaranya bisa menguasai medan perjalanan itu. Nggak tahu kalau sepanjang perjalanan itu banyak anak bayi, ya kan, yang ikut mendengar, kemudian mereka menangis, kan yang berjalan terus berjalan, anak nangisnya ya sudah ditinggal di situ aja kan gitu. Padahal itu getaran ke dadanya, Iya, ke telinganya, itu kan sangat terasa banget. Iya, Itu yang mungkin perlu disadari bersama aja untuk keselamatan semua pihak. Ya kita tidak pro kontra lah, tapi bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa itu berdampak pada kesehatan. Dampaknya pasti negatif buat anak-anak kecil yang telinganya masih belum terlatih dengan suara keras. Iya. Kan ibu-ibu senang anaknya kan nggak mungkin ditinggal di rumah, kan mesti digendong dibawa ke Iya. ke Karena jalan. ibunya udah pengen lihat juga. Makanya di situ. Jadi ya harus memahami semua pihak. Jangan sampai hanya mengandalkan suka dirinya, tapi anaknya kemudian dia merasa ada apa sih, suara apa ini kok keras banget. Tapi anak kan belum ngomong, hanya nangis. Kemudian ya mungkin bisa ditotal oleh Bu Dokter kan berapa. Berapa nih pasien saya nih gitu ya. Apalagi nanti Agustusan nih Bu Dokter. Karnaval udah di mana-mana Bu Dokter. Panen. Oh panen. Iya ya, sebenarnya tuh Bu Dokter ini juga bisa dikatakan jadi nambah kerjaan gitu ya Bu Dokter ya. Tapi juga ya nambah cuan gitu. Kan mesti kita lakukan edukasi. Ya, tugas kita adalah menyampaikan perkara apa patuh atau enggak itu bukan urusan kita ya, supaya Oh, kita iya. tetap bahagia ya. Kalau Iya, kita bener. memaksakan diri pusing kan. Iya, bener, Jadi bener. kita selalu semua itu kita lakukan edukasi, risk and benefitnya seperti apa supaya dia bisa berhitung juga. Toh telinga ini bukan sekedar punya kita pribadi, tapi ada pertanggungjawabannya loh nanti. Kalau kita sadarin begitu. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa namanya titipan ini supaya tidak merepotkan? Nah, ya itu harus kita pikirkan mulai sekarang. Jangan nanti udah oh iya lupa, waduh. Padahal udah sering diingatkan juga gitu ya. Apalagi di podcastnya Dr. Aliyah THT ini juga Mitra Muslim, kita juga sering mengedukasi masyarakat juga tentang bahaya dari sound horeg ataupun juga suara-suara keras dan juga bising. Di sini ada yang bertanya tapi tidak menyebutkan nama.
Kalau misalkan fatwa itu dibuat di Jawa Timur, kalau kita adakan di Jawa Tengah, fatwa itu masih berlaku atau tidak? Kalau dari sisi Ustadz Suharya bagaimana Ustadz? Kelihatannya MUI pusat juga mengeluarkan fatwa juga kan itu. Oh, jadi seluruh Indonesia berlaku. Tapi kan tidak semua wilayah di Indonesia tuh ada sonhoreknya, ada wilayah-wilayah tertentu yang nggak pakai gitu. Iya, bahkan ada beberapa memang yang nggak tahu ya. Nggak tahu, bahkan ada yang menolak gitu. Ada yang menolak karena khawatir ada gangguan-gangguan yang sifatnya mengarah kepada badan, kesehatan badan. Sehingga ya fatwa itu bukan hanya Jawa Timur, berlaku di seluruh Indonesia. Tapi menurut saya sependapat dengan tokoh di Jawa Timur, ngono ini ngocok ngono gitu. Kalau memang ada manfaatnya, hal-hal yang positif, silakan aja. Tapi patuhi aturan main yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kalau kemudian dipertegas lagi, sonhorek plus ya, itu ya plus yang tidak sesuai dengan etika, dengan moral, dengan akhlak, ya tahu dirilah bangsa kita ini bangsa yang menjunjung tinggi akhlak dan moral, sehingga itu harus dijaga juga gitu. Oh ya baik, jadi memang seperti itu ya Mitra Muslim ya. Tentang fatwa ini memang sepertinya memang udah dari pusat juga gitu ya Ustadz ya. Tapi memang kita lihat di beberapa daerah juga ada yang memang nggak tahu sonhorek itu apa gitu ya. Dan fenomena ini kayaknya memang kebanyakan mungkin di Jawa Timur. Kebanyakan. Iya. Jadi Lumajang juga ya memang ada ya, memang memang panen ya Bu Dokter ya. Nanti mungkin akan beda kalau Jawa Timur sudah dipecah provinsinya ya. Oh iya. Oh iya kan ada yang rencana yang antara Banyuwangi sama Tapal Kuda itu ya. Iya. Yang ibu kotanya nanti di Jember. Jadi apa ya? Jember apa Banyuwangi gitu loh. Oh iya, tapi memang ada rencana Jawa Timur akan dipecah lagi gitu ya. Kayak Banten kan akhirnya berdiri sendiri. Tapi agak susah nanti kalau dipecah itu sebab kan pasokan BBM itu banyak dari Banyuwangi. Nanti kalau di sana gumitirnya dibuntu lagi seperti sekarang, wah bahaya. Lebih horek daripada son. Oh iya benar-benar. Iya. Sekarang semua SPBU horek ya. Iya horek. Sekarang udah kerasa kan. Harganya 35. Itu eceran. Iya makanya 35 gitu. Aduh Masya Allah. Oke. Nanti kita lanjutin lagi ya Mitra Muslim ya. Tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Ya Mitra Muslim, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan WA ya di 08113400 899. Kita masih membahas tentang nggak horek, nggak hore. Di sini ada Eyang Eni di kawasan Tempeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keberadaan sonhorek itu antara manfaat dan mudorotnya lebih banyak yang mana nggih kalau ditilik dari Islam sehingga bisa muncul fatwa dari MUI ini? Monggo Ustadz. Iya, tergantung penggunaannya. Penggunaannya seperti apa? Kalau dilihat misalnya untuk kepentingan dakwah, kepentingan kemaslahatan, itu baik-baik saja. Untuk kepentingan orasi di tanah lapang yang luas, itu dibutuhkan sound yang suaranya bisa menjangkau. Kan ada acara yang seperti hari ulang tahun sebuah ormas besar gitu ya, yang datang itu kan ratusan jutaan orang yang datang di satu tanah lapang. Itu kalau soundnya ndak cukup, yang nggak didengarkan tinggal pulang sama orang. Padahal misi yang disampaikan itu penting. Jadi manfaatnya di situ besar. Ada juga manfaat yang bisa boleh dikatakan agak nyerempet bahaya dari sisi kesehatan anak-anak misalnya itu. Nah tergantung penggunaannya untuk apa dan bagaimana setelannya itu. Kan ada setelannya, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan kan. Ya kalau kita ingin puas artinya suara bisa menggelegar, mengagetkan burung-burung yang di atas dahan, kemudian berterbangan, itu seneng gitu ya yang nyetel. Yaitu kepuasannya ada di situ, tapi bagi pendengar kan belum tentu puas. Karena ada juga rumah yang kalau lihat di TikTok itu ya gentengnya berguguran gitu, berjatuhan kacanya ya terlepas semua itu tergantung setelannya.
Jadi kalau ditanya mana ya lebih banyak manfaat atau mudaratnya, tergantung penggunaan untuk apa dan bagaimana setelannya. Kalau di sini sehingga sampai muncul fatwa haram ini dari MUI. Iya, MUI melihatnya itu kalau dikaitkan dengan dampak negatif lain, misalnya tampilannya sound itu untuk disertai dengan tampilan-tampilan yang erotis, ya kan. Kemudian suara-suara yang bisa menggugah gairah nafsu seseorang, ada loh suara-suaranya begitu itu. Yep. Itu yang tidak diperkenankan. Tapi kalau hal-hal yang positif, MUI saya kira tidak ke situ ya. Namanya saja positif. Iya, namanya saja Iya. positif ya. Kalau udah mudarat dan juga negatif, ya makanya keluar fatwa itu iya. gitu ya. Kalau dari Bu Dokter, bagaimana Bu Dokter? Untuk apanya nih? Ini dari pertanyaannya, dari segi Lebih banyak. iya lebih banyak manfaat dan juga mudaratnya. Ya itu tadi, asal mengikuti regulasi ya semua insya Allah nggak masalah. Ya cuman ya namanya di masyarakat nih ya, sound horeg ini sebenarnya bukan sekedar hal yang sederhana ya kalau kita cermati, karena walaupun sudah ada regulasi dari pemerintah, ada fatwa haram dari MUI. Nah, sound horeg sendiri ini dianggap sebagai wujud kreativitas ya, geliat ekonomi sama interaksi sosial masyarakat yang di dalamnya itu ternyata banyak persoalan yang belum terselesaikan dalam penggunaannya, sehingga artinya sound horeg ini masih banyak hal-hal yang belum selesai. Oh, Ya, jadi kalau diomongin banyak manfaat itu relatif sekali, tergantung ditanyakan ke siapa. Begitu. Jadi kondisi ini memang perlu sosialisasi yang baik ke masyarakat pengguna sendiri ya, karena dari pemerintah maupun MUI walaupun sudah mengeluarkan larangan, tapi ternyata setelah kita tilik lagi itu hanya bersifat himbauan yang tidak ada hukuman tegasnya, itu kepastian hukumnya itu nggak ada. oh iya ya. Ya, jadi tanpa aturan yang tegas, keberadaan sound horeg sendiri kerap menimbulkan masalah, baik dari masyarakat sendiri atau lingkungan sekitar, suka nggak suka. Memang perlu penataan ulang agar dampak negatifnya ini tidak berulang atau tidak terus terjadi. Gitu. Iya. Karena kalau kita lihat juga dari video-video yang beredar, akibat sound horeg yang terlalu besar, Ya. mau masuk ke jalan Gapura, gapura. ya. Iya, bener itu gapuranya. Teras rumah. Iya, teras rumah. Atap. Terus atap-atapnya itu sampai Dilepas dilepas gitu ya, dipotong gitu. Itu kan betul. sebenarnya memang negatif banget ya itu kan dampaknya. berlebihan. Semua yang berlebihan itu biasanya bikin enek ya. Iya. Lama-lama gitu. Tapi kalau pas biasanya orang ngulang gitu, karena pas ya. Mungkin memang karena sekarang udah zamannya media sosial ya, jadi semuanya bisa kita lihat di media sosial itu, jadi bisa kita ternyata sound horeg ini banyak banget dampak negatifnya, mungkin gitu ya. Kalau dengan penggunaan yang seperti itu, makanya MUI mengeluarkan fatwa. Tapi emang harus diimbangi juga ya Bu Dokter, seperti yang disebutkan Bu Dokter, memang harus diimbangi dengan kepastian hukumnya juga ya. Aturan yang tegas. Ya, misal nih tidak merugikan kan, seperti merobohkan gapura-gapura itu kan dibangun dengan dana ya, dana. Iya. Biasanya bukan dana perseorangan ya, dana desa, dana apalah. Nah, dirobohkan kan berarti buang percuma, seperti itu. Nah, harusnya sudah dipikirkan kalau memang mau nyewa, mau ditempatkan di mana nih yang nggak merusak properti, mau umum ataupun maupun punya pribadi, sehingga semuanya senang gitu loh, tidak ada masalah. Nah, nanti persoalan soundnya, sekarang sound juga nggak cuma sound ya, ada lightingnya kan kayak gitu ya kan. yang bikin seru gitu ya. Ya, main lighting oke lah, bagus. Nah ini cuman ya nggak usah yang joget yang ya itu ya nggak karuan tuh, nggak usah ya, diganti yang lain yang mungkin mesti banyak lah kreatif ya orang Indonesia ini ya.
Iya, jadi memang yang dilihat kan memang yang terlihat adanya sound horeg itu adanya penari-penarinya juga gitu. Ya Makanya memang itu yang mendominasi, dan memang dari zaman dahulu sampai sekarang ya mesti itu yang jadi masalah. Di semua keramaian mesti itulah. mesti ada itunya gitu Iya. ya. Kalau kita lihat dari sisi positifnya ya adanya sound horeg ini memang bisa membangkitkan perekonomian gitu ya. Karena kan banyak yang jualan di sekitarnya gitu. Kalau dari positifnya dari pemutaran perekonomian gitu ya. Makanya diperbolehkan mungkin karena harus ya itu tadi karena banyak UMKM yang merasakan dampaknya seperti itu. Terima kasih Eyang Eni yang di kawasan Tempe. Bagaimana kawasan Tempe SPBU lancar? Karena di kawasan kota udah nggak kondusif sih menurut saya, udah panjang banget antriannya gitu. Oke, terima kasih Eyang Eni dan Mitra Muslim juga masih kita tunggu gabungannya di sini. Kalau dari pengusaha sound horeg sendiri itu kan memang banyak ya yang nggak setuju dengan fatwa ini gitu ya. Kalau dari sisi Ustadz Suharyo bagaimana menanggapinya? Ya, kenapa tidak setuju? Karena masih bisa ditawar ya. Artinya tidak setuju itu mereka masih bisa berargumentasi. Kalau karena suaranya terlalu keras masih bisa dikecilin kok gitu. Oh iya. Ya kan masih bisa itu. Jadi saya abu-abu ini akhirnya sifatnya. Ditegesi itu ya akhirnya berdampak negatif kepada yang UMKM, kepada masyarakat yang berjualan di sekitar acara itu. Ya kalau tidak ditegesi ya banyak yang protes gitu kan. Semua itu pro kontra selalu ada setiap kebijakan baru. Andai kan kemarin MUI tidak mengeluarkan apa-apa ya mungkin nggak seramai sekarang. Walaupun di masyarakat rame gitu. Masyarakat kan hanya mengeluh tapi mengeluhnya ya nggak ada yang menyalurkan. Iya. Ya sudah. Sekarang tinggal lihat bagaimana endingnya dari himbauan MUI ini. Mungkin nanti bisa menurunkan tensi dan selera para pemilik sound horeg untuk tidak terlalu membesarkan suara Ya, itu. tidak terlalu horeg gitu ya. Iya, tidak terlalu horeg. Jadi biasa aja gitu. Karena sebenarnya dari dulu pun juga kan karnaval menggunakan sound juga kan ya. Iya, Ya betul. maksudnya masih ya kita kalau karnaval ya pasti ngedengernya yang bising-bising gitu. Tapi sekarang kayaknya makin ditambah-tambah soundnya makin berlipat-lipat tinggi, berlipat-lipat lebar Iya, gitu. itu kan masih bisa dikurangi lagi kalau memang regulasinya harus terlalu banyak soundnya, terlalu tinggi, bisa dikecilin. Suaranya juga begitu. Jadi hal-hal yang masih bisa tawar-menawar ini Iya. di tengah masyarakat. Iya, jadi sebenarnya fatwa MUI juga nggak saklek gitu Iya, ya Ustadz saklek, ya, iya. nggak saklek misalkan haram terus akhirnya ditiadakan, ditidakbolehkan kan enggak juga ya Iya, Ustadz ya. saya bertanya-tanya begini, haram itu dalam bahasa agama haram itu sesuatu yang dilarang ya. Tapi kalau orang Arab jual beli halal, haram itu kan haram itu tidak boleh artinya. Oh. Enggak segawat terus neraka itu enggak begitu. Oh iya. Halal Mbak ambil halal. Oh, jadi mungkin mindsetnya orang-orang di kebanyakan mungkin kalau haram udah kayak neraka nih gitu ya. Maksudnya langsung ke situ gitu loh. Iya. Langsung ke arah situ. Padahal sebenarnya di Arab sendiri enggak ya? Iya enggak. Maka perlu ada penjelasan yang komprehensif supaya semua pihak bisa menerima dan memahami. Iya. Kalau untuk memberikan kesadaran nih kepada keluarga, karena kita kan keluarga harmoni ya, pengennya selalu harmoni gitu ya. Kalaupun memang ada sound horeg gitu, yang penting rumah tangga kita nggak horeg gitu. Iya. Gimana nih Ustadz dan juga Bu Dokter ini? Kalau saya ada tontonan di jalan itu ya sepanjang itu ada minat untuk lihat ya keluar dari rumah ke jalan raya sebentar itu tentu masuk lagi. Ternyata saya kemarin pas Idul Fitri itu oleh panitia disewakan sound horeg. Oh. Dan khotib ketika khutbah pakai sound horeg itu tidak usah ngotot gitu ngomong ya. Oh, jadi enak gitu ya? Enak seperti host begini ini gitu. Oh iya kan, udah ada mic-nya. Iya, jadi ya itulah memberi kesadaran kepada kedua orang tuanya gitu ya. Betul. Ya kalau dari Bu Dokter, gimana Bu Dokter supaya nggak horeg nih rumah tangga? Ya, intinya kita di keluarga itu kan edukasi juga ya anggota keluarga
bunyi-bunyi apa aja yang membahayakan atau tidak, ya tidak sekedar kekuatan kekerasan, isi bunyi-bunyian itu ya. Lalu kelihatannya soft spoken tapi kalau kalimatnya ya Dalam ya kan, bikin horeg juga gitu ya. ya kalimatnya berisiko ya, kalimat-kalimat yang penuh kemaksiatan kan nggak perlu diomongi dengan keras kan juga bisa. Nah itu kan berisiko berbahaya juga. Nah maka dari itu dari MUI juga sebenarnya itu memberikan arahan supaya Pemda ya kabupaten kota itu proaktif untuk membuat regulasi, sanksinya seperti apa, aturannya seperti apa untuk melindungi warganya. Dan kita pun yang di rumah ya memang kalau ada suara seperti itu ya ada baiknya kita punya ini ya alat pelindung diri sendiri juga kan, nggak mungkin kita ngungsi juga ya, ada yang diinstruksikan. Iya benar-benar, iya katanya kan ngungsi. Iya, suruh ngungsi aja kalau misalkan ada sound horeg lewat. Ya tapi kan nggak semudah itu. Nah, ya makanya kalau karena kita nggak bisa ngungsi dan ngungsi mau kemana juga ini tidak jelas ya, kita mungkin ngungsi malah mendekat ke sound horeg. Oh iya, misalkan adanya di lapangan ini gitu, kita malahan ke sana ya. Betul. Angel sih. Maka ya kita harus rutin mengedukasi masyarakat, mendorong pemerintah daerah melakukan regulasi, dan dari kita sendiri menjaga hak dan ketertiban umum. Itu kan kita tidak senang hak kita juga dilanggar orang. Nah maka kita jangan melanggar dengan cara yaitu tadi yang bikin sound yang mengganggu orang. Jadi mungkin soundnya yang normal gitu ya, maksudnya masih bisa kedengeran ya, juga jelas, gitu. Sampai berapa radiusnya berapa tapi tidak berisik, tidak mengganggu ketenangan lah. Iya, karena itu memang berdampak sekali rasanya gitu ya ketika mungkin ada anak kecil ataupun juga orang tua yang ternyata dilewati sound horeg, terus kemudian kaca-kacanya bergetar gitu ya, terus sampai genteng-genteng roboh. Tapi ada juga sindiran-sindiran halus itu sebenarnya dengan adanya sound horeg ini jadi pengrajin genteng, terus pembuat kaca itu jadi laris loh sebenarnya. Itu kan sindiran-sindiran halus, padahal itu sebenarnya dampak negatif nggih. Iya, dan memang MUI Jatim pun saya pikir cukup ini ya, responsif dengan menggelar rapat koordinasi dengan bermacam pihak ya, mulai dari Dr. THT sendiri, pengelola SON, kemudian para ulama itu diajak duduk bersama, perwakilan masyarakat, sehingga memang tanggal 9 Juli kemarin kalau nggak salah itu hasil rapat itu untuk nanti dijadikan dasar penyusunan fatwa MUI begitu. Jadi mendengarkan, sebenarnya MUI sangat mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak serta-merta atas niat pribadi, enggak. Seperti yang tadi dibilang Ustadz Haryo, MUI sudah melalui banyak pertimbangan, mendengarkan dari banyak pihak, dari masyarakat maupun dari tenaga ahli, bagaimana sih supaya tetap semuanya jalan tapi demi kebaikan. Gitu. Yang jelas memang sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan sudah. Berbagai pihak gitu ya. Betul. Dan yang tadi disebutkan Ustadz Suharyo juga hal ini tuh masih bisa tawar menawar gitu ya Ustadz ya. Dan MUI juga nggak saklek kok untuk mengeluarkan fatwa ini, karena ada yang saya ingat tuh ada di poin keempat, yaitu tadi karena kalau misalkan tidak ada kegiatan maksiat, tidak ada kegiatan yang mungkin menimbulkan syahwat gitu ya, nah itu masih diperbolehkan. Bahkan di Lumajang sendiri pun juga untuk sound horeg itu masih bisa diperbolehkan asalkan santun, seperti itu yang saya baca beritanya ya. Baik, sudah jam 2 nggak kerasa ini, monggo closing statement dari Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter. Ya, kita ramai tentang sound horeg. Sebenarnya yang harus kita ramaikan bagaimana kita menyikapinya. Dibutuhkan kedewasaan diri, melakukan sesuatu sehingga apa yang kita lakukan tidak mengganggu kepentingan umum pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain masih bisa menyuarakan kepentingan dirinya di ranah publik. Para pemilik sound horeg itu kan juga perlu didengar suaranya, apa sih mau mereka. Kalau kemauannya untuk mendapatkan cuan, ya mari kita sesuaikan, mendapatkan cuan dengan cara yang penuh kelembutan.
setelan-setelannya disesuaikan supaya tidak mengganggu kepentingan umum, kesehatan dan seterusnya. Saya kira begitu. Baik, dari Bu Dokter. Ya, sebenarnya kita semua ini berhak melakukan hal yang kita sukai, tapi kebebasan kita melakukan hal yang disukai tersebut tentu berbatasan dengan hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan. Maka bebaslah berkreativitas tapi dalam batasan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Soehardo dan juga Bu Dokter. Insya Allah pekan depan kita ngobrolin tentang sesuatu yang lebih asik lagi gitu ya. Nggak horek-horek lagi. Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.